mengenai pertanyaan selanjutnya, Wali Songo nasabnya ke Ba'alawi bukan? Orang-orang Ba'alawi Habib mencatat dalam kitab mereka seluruh Wali Songo keturunan Ba'alawi. Itu pada tahun berapa? Baru pada tahun 1984. Kitab cetakan Samsud Dohiro yang ditambahi. Dulunya tidak masuk. 1984 cetakan baru kitab nasab Ba'alawi mencantumkan terutama Kesultanan Banten yang dicantumkan sampai hari ini ada di dalam kitab Samsud Dohiro itu. Kita ini mantan Ba'alawi. Tahun 2012 saya itu menjadi pencatat nasab bersama teman-teman dari keluarga Kesultanan Banten itu masih ke Ba'alawi karena belum ditemukan keraguan waktu itu. Nah, keraguannya timbul ketika kitab nasab mereka itu mencatat Samsud Dohiro itu keluarga Kesultanan Banten, kemudian keluarga lain seluruh Wali Songo hanya dicatat beberapa generasi bahwa ini ke apa Ba'alawi gitu, tapi tidak dicatat sampai bawah. Kalau Kesultanan Banten dicatat sampai bawah sampai tahun 1808, jadi sampai Sultan terakhir Sultan Sapiuddin. Nah, kalau Sunan Giri hanya Sunan Girinya saja gitu, Sunan yang lain Sunan yang lainnya saja. Tapi kalau Sultanan Banten dicatat sampai tahun 1808 keturunan Sultan Sapiuddin sampai Sultan hari ini, cuma Sultan budaya itu masih ada di dalam kitab Samsud Dohiro. Nah, setelah diteliti, betulkah ini Ba'alawi merupakan leluhur Wali Songo? Ternyata kitab-kitab manuskrip yang sekarang mulai orang itu paham setelah ada bab nasab ini pada penasaran, mencari-cari kitab-kitab di rumah-rumah mereka yang tua-tua. Kemudian Kesultanan Cirebon, dia punya manuskrip yang gak boleh dibuka-buka, katanya pemali kalau dibuka. Akhirnya sekarang mau buka. Nanti setelah dari sini saya ke Kesultanan Cirebon, diminta oleh Pangeran Kodiron, Patih dari Kanoman, untuk bersama-sama membicarakan nasab Wali Songo. Karena di Kesultanan Cirebon pun lihat itu di makam Sunan Gunung Jati masih Ba'alawi. Nggak heran kalau nasab-nasab kiai lain di Nusantara ini masih Ba'alawi. Karena Kesultanan Cirebon sendiri belum serta-merta begitu saja menerima. Walaupun saudara-saudara saya dan selalu SMS-an tiap hari. Tapi untuk merubah itu kan kita perlu hati-hati. Lalu mulai kapan? Masa iya 1984 saja ketika nasab Wali Songo itu ditulis dalam Samsud Dohiro? Bukan. Sebelumnya sudah ada tahun 1960 sebuah manuskrip palsu ditulis. Jadi ada namanya manuskrip Negara Kertabumi. Katanya karya Pangeran Wangsakerta, salah satu putra Raja Cirebon tahun 1670. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua. Setelah pakai ludah, seret tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Lalu yang tertua lagi di mana? Yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura, bertemu dengan Syekh Holil Bangkalan. Kemudian ini Syekh Holil, silsilahnya Syekh Holil ini dari Ampel, ini dari Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Akhirnya sekarang orang-orang pada berihtijaj dengan Syekh Holil. Katanya Syekh Holil sendiri sudah menetapkan Wali Songo ini ke Ba'alawi. Iya, karena Syekh Holil mendapatkannya dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu adalah ayah dari Habib Ahmad bin Jindan, orangnya soleh, tawadu, karena dia ngajinya sama kiai-kiai, bukan nama Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kita semua sudah melihat cuplikan video jawaban cerdas dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani pada saat ditanya mulai kapan
nasab Wali Songo dicantolkan ke Pak Alwi? Dan apakah benar Wali Songo itu masih kerabat Pak Alwi? Ini jawaban yang luar biasa dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau menyertakan kitab Syamsud Dhohiroh, yang mana kitab Syamsud Dhohiroh itu adalah karangannya Bani Pak Alwi. Dan mulai dicetaknya Syamsud Dhohiroh itu pula nasab Wali Songo dicampur menjadi nasabnya Pak Alwi. Betapa liciknya mereka kalau kita telusuri. Jadi sesuatu yang bukan haknya mereka klaim. Wali Songo itu tidak ada satupun yang berasal dari Yaman. Kalau kita berkaca pada sejarah, Wali Songo itu berasal dari Hijaz. Dan Habib itu semuanya berasal dari Yaman, Hadramaut. Jadi jelas, tujuannya apa? Mereka mencantolkan nasab Pak Alwi ke nasab Wali Songo. Tujuannya untuk menguasai Nusantara salah satunya. Pada saat sejarah keislaman Nusantara itu sudah diakui bahwa penyebar Islam di tanah Nusantara adalah Wali Songo, makanya mereka mencoba untuk memanipulasi biar mereka dapat panggung di Nusantara, dapat jasa di Nusantara. Nah, kenapa kami mengatakan demikian? Karena banyak narasi-narasi yang sudah dibomingkan oleh sebagian Pak Alwi. Yang mana Pak Alwi mengatakan awaluman tasyaro fi hadhil bilad fahuwa sadatul alawiyin. Nah, jadi orang yang pertama kali datang ke tanah Jawa yang menyebarkan Islam adalah Bani Pak Alwi. Dan ini sungguh menyita perhatian kita semua. Apa-apa Pak Alwi, apa-apa Pak Alwi. Kalau ente tidak mengenal Habib, ente masih menyembah batu dan kayu. Kalau ente macam-macam lah. Pokoknya banyak sekali penemuan-penemuan, doktrin-doktrin, pembelokan-pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Bani Pak Alwi. Dan ini betul-betul terstruktur dan tersistem. Pada saat kita diam saja karena takdim kita, karena khusnudun kita akan dibantai. Kita akan dilibas oleh mereka yang begitu masif, begitu tersistem, begitu luar biasa mereka. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling keterkaitan. Pada saat ada Habib yang keluar-keluar di media sosial, ujaran kebencian anti pemerintah, pertanyaannya, kemana mereka yang katanya itu mempunyai wawasan kebangsaan yang NKRI harga mati? Kok diem-diem baik? Ternyata mereka berbagi peran. Jangan salahkan kami seumpama kami mempunyai pemikiran analisa seperti itu. Kalau memang kalian tidak seperti itu, ya tolong diterangkan. Terus dibuktikan pembelokan-pembelokan sejarah yang sudah kalian belokkan. Itu tolong alasannya apa, referensinya apa, dijelaskan, diterangkan. Biar tidak menimbulkan polemik, biar semuanya clear, kan begitu. Nah kalau mereka itu berperan diam seperti kucing kering, nah itu polanya anak kecil. Pada saat minta sesuatu terus tidak dikasih, bisu, tidak mau ngomong, apa-apa diem. Nah, merajuk itu namanya. Gitu guys. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.